Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iswendiar dan kali ini kita akan belajar tentang materi trigonometri. Ya, sebelum itu apa sih pengertian dari trigonometri itu? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonom yang artinya tiga sudut dan metron yang artinya mengukur. Jadi, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut pada sebuah segitiga. Karena bangun yang memiliki tiga sudut disebut dengan segitiga. Materi trigonometri yang akan kita pelajari pada kali ini adalah perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Sebelum itu, kita ingat-ingat dulu materi tentang sudut istimewa yang pernah kita dapatkan ketika kita masih SMP, ya. Ada sudut-sudut istimewa yang dikenal dengan sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya. Jadi ketika ada sin alfa, ya, alfanya ini misalkan kita ganti dengan 0 derajat, maka sin 0 derajat adalah 0. Kemudian kalau misalkan alfanya di sini kita ganti dengan 30 derajat, berarti sin 30 derajat itu adalah setengah. Kemudian ada sin 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Ya. Kemudian cos 0 derajat adalah 1, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 60 derajat adalah setengah, dan cos 90 derajat adalah 0. Yang terakhir ada tan 0 derajat itu 0, tan 30 derajat itu 1/3 akar 3, kemudian tan 45 derajat itu 1, tan 90 derajat itu akar 3, dan tan 90 derajat itu tidak terdefinisi. Itu sudut-sudut istimewa yang ada dalam trigonometri. Oke, perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Jika ada sebuah segitiga siku-siku, ya, kemudian ada titik A, B-nya, kemudian C gitu ya. Ada segitiga A, B, C, di mana siku-sikunya ada di B. Kemudian jika kita punya garis BC, ya, garis BC, ya, dari titik B, dari titik sini ke titik C, kita misalkan itu adalah sisi A, ya. Kemudian jika ada dari A, titik A ke titik C gitu ya, itu adalah sisi B. Kemudian dari titik A ke titik B itu adalah sisi C. Maka kita ingat-ingat dulu, ya. Kita bisa mencari sisi AC ini atau sisi B ini dengan menggunakan Pythagoras, di mana sisi miring itu adalah alas gitu ya, kuadrat ditambah tinggi kuadrat itu sama aja dengan miring kuadrat, atau di sini kita bisa tulis AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat, AB kan ini, ditambah BC kuadrat, ya, rumus Pythagoras. Bisa juga kita tulis B, ini kan sisi B ini ya, miring, itu sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat. Kemudian jika kita memiliki sudut alfa di sini, yang ada di depan ini A itu kayak kita orang gitu ya, melihat ke depan kan artinya ke sini ya, ke sisi A. Maka sisi A ini adalah disebut juga dengan sisi depan atau disingkatnya DE, ya. Kemudian AB gitu ya, garis AB gitu, itu sama aja dengan sisi samping dari sudut alfa ini disebutnya. Kemudian ada AC, itu disebutnya dengan sisi miring atau disingkatnya itu mi, ya. Jadi ada D sa mi singkatannya, ya. Nah, gunanya apa sih dari pengertian sisi depan, sisi samping, sisi miring? Ini gunanya itu untuk mencari sudut-sudut istimewa yang tadi kita sudah tahu, yang 0 derajat, 45 derajat, 35 derajat, dan seterusnya. Itu kita bisa mencari sin alfa itu adalah rumusnya BC per AC, ya, atau juga sama aja dengan A per B, ya, atau juga kita bisa sebut dengan DE depan gitu ya, dibagi miring.
kemudian kita bisa mencari cos alfa, yaitu dengan cara sisi samping berarti AB gitu ya, dibagi sisi miring yaitu AC ya, atau kalau misalkan kita rubah ke bentuk sisi yaitu C per B, atau kalau dalam bentuk singkatan itu Sa per Mi, berarti Sami gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada tan alfa. Tan alfa itu rumusnya adalah sisi depan ya atau BC dibagi sisi samping yaitu AB ya, berarti sama aja dengan A per C, disingkatnya D per Sa gitu ya. Jadi demi sin sami cos tan desa gitu ya, kalau biasa disingkat seperti itu ya. Tapi yang paling utama dari rumus-rumus ini bukannya notasi huruf ini, tapi adalah rumus yang DE per Mi demi sin sami cos tan desa yang utama ini. Karena notasi-notasi ini yang BC per AC, AB per AC itu tidak mutlak ya. Nanti akan dibahas di contoh soal kenapa notasi-notasi huruf ini yang BC per AC, AB per AC itu tidak mutlak. Yang mutlak itu adalah demi sin sami cos tan desa. Kita mungkin sudah kenal betul dengan sudut-sudut sin alfa, cos alfa, dan tan alfa, yaitu kita bisa cari dengan cara rumus demi untuk sin, sami untuk cos, desa untuk tan. Di dalam materi SMK juga dikenal juga ada sudut yang disebut dengan kosekan ya. Kosekan itu apa? Itu adalah kebalikan dari sin. Artinya itu dia itu sama aja dengan 1 per sin. Kalau kebalikannya artinya 1 ya, 1 per gitu ya, 1 per sin alfa ya. Kita tahu sin alfa itu kan BC per AC, maka kebalikan dari BC per AC adalah AC per BC gitu ya. Jadi ini dibalik gitu ya, dibalik ya. Yang tadinya A per B menjadi B per A, yang tadinya DE per Mi gitu ya, demi menjadi Mi D gitu. Jadi kebalikan dari sin. Kemudian juga ada yang disebut dengan sekan alfa. Sekan alfa itu kebalikan dari cos ya, jadi 1 per cos alfa. Yang tadinya AB per AC jadi apa kira-kira? Betul ya, jadi AC per AB sama gitu. Jadi hanya kebalikan dari cos saja ya. Yang tadinya C per B menjadi B per C untuk sekan. Kemudian yang tadinya jadi dari sami cos menjadi misa. Kemudian yang terakhir ada kotangan ya, atau kot juga disingkatnya ya. Kotangan ini ya itu jelas ya, sin sudah ada, cos sudah ada, yang belum ada adalah tan. Maka kotangan itu adalah milik dari kebalikan tan, yaitu 1 per tan alfa, yaitu AB per BC, atau C per A, atau Sa per D gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke contoh yang pertama. Perhatikan segitiga ABC berikut ya. Jika ada sebuah segitiga ABC ya, sudut alfanya ada di sini ya, kemudian BC itu 3 cm, AB itu 4 cm. Tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangan alfa dari sudut yang diketahui pada segitiga tersebut. Oke, kita coba jawab ya. Dari sini kita sudah punya sisi AB ya, titik AB, kemudian titik BC. Yang belum punya adalah titik AC. Titik AC ini bisa kita cari dengan rumus apa? Rumus Pitagoras, di mana sisi miring itu adalah sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat diakarkan ya, atau bisa kita tulis AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. AC itu sama dengan AB nya kan 4 ya, berarti 4 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan, maka kita dapat AC itu sama dengan 4 kuadrat 16, 9 kuadrat sama dengan 9. Maka kita dapat 16 tambah 9 adalah 25. Maka AC adalah akar dari 25. Akar 25 bisa disederhanakan? Bisa ya, yaitu 5. Maka sisi AC kita dapatkan 5. Ya,
Setelah kita dapat sisi AC 5, kemudian BC 3, AB 3, maka kita bisa mencari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Dimana sin alfa itu ya BC per AC gitu ya. Nah, ini kenapa saya bilang BC per AC, kenapa jangan kita hafalkan yang ini, cukup hafalkan yang demi sin, sami cos, tan desa, karena bisa saja di sini kita ganti C, di sini bisa kita ganti B gitu. Bisa saja, maka rumus ini tidak berlaku nantinya. Ya, maka fokus utama kita rumusnya adalah di sini demi sin, sami cos, dan tan desa. Ya, berarti sisi depan ya, sisi depan dari sin alfa itu adalah, karena alfanya di sini ya, maka depannya dari sini kan. Nah, ya seperti kita sedang menghadap keluar saja. Menghadap keluar yaitu ada di angka 3 ini, berarti 3 cm itu milik depan gitu ya. Kemudian 4 cm ini sebagai samping ya, kemudian 5 cm itu sebagai mi gitu kan. Jadi demisa gitu ya. Sin alfa kita tahu yaitu demi, berarti depannya berapa? 3, mi-nya itu 5. Berarti sin alfa adalah BC per AC, oke, 3 per 5. Cos alfa itu adalah sami. Sami itu adalah 4 ya per 5. Oke, betul ya. Kemudian tan alfa. Tan alfa itu adalah desa. D-nya itu 3 cm, sa-nya itu 4 cm, berarti 3 per 4 ya. Kemudian ada kosekan alfa. Kosekan alfa itu apa? Kebalikan dari sin. Sin kan demi, berarti kebalikannya mi D. Mi D itu berarti 5 per D-nya apa? Di 3 ya, atau kita bisa lihat di sini. Ini 3 per 5, kebalikannya jadi 5 per 3. Cos alfa 4 per 5 ya. Maka sekan alfa karena kebalikan dari cos, ini kan 4 per 5, kebalikannya jadi 5 per 4, kebalikan kan ya. Ya, jadi 5 per 4. Kotangan ya, tangannya 3 per 4, maka kotangannya jelas menjadi 4 per 3 ya, jadi kebalikan ya. Sin pasangannya dengan kosek, cos pasangannya dengan sekan, tan pasangannya dengan kotangan. Kita masuk contoh yang kedua. Perhatikan segitiga ABC berikut ya. Nah, kita masih punya segitiga yang sama ya, dengan sisi BC-nya itu 3, AB-nya itu 4 gitu ya. Nah, tapi yang berbeda kalau soal contoh yang pertama, alfanya ada di sini ya. Alfanya ada di sini, di sebelah kiri sini, sedangkan ini alfanya ada di sebelah atas ya. Maka yang sudah disampaikan tadi bahwa yang pertama yang kita cari adalah sisi miring AC ya. AC sebenarnya kita sudah tahu ya, tadi kita dapatkan 5 ya. Nah, maka karena alfanya pindah, sudutnya pindah di sebelah ini, maka rumus ini tidak berlaku. Yang BC per AC, A per B gitu ya, AB per AC untuk cos gitu ya sama dengan C per B, atau tan alfanya itu BC per AB sama dengan A per C, itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah rumus demi sin, sami cos, dan tan desa ya. Maka yang pertama kita cari dari soal ini adalah depan, sisi depan alfa ya. Sisi depan apa? Kita alfa ada di sini, melihat ke depan. Melihat ke depannya yaitu ada sisi 4. Maka 4 ini adalah sisi depan ya. Sisi sampingnya 3 cm. Kemudian sisi miringnya jelas 5 ya. Kalau miring itu tidak berubah, yang biasa berubah itu hanya depan dan samping saja ya. Tinggal perhatikan sudutnya ada di sebelah mana ya. Kita tahu sin alfa itu demi, cos itu sami, tan alfa itu desa ya. Sin demi gitu ya, berarti demi depannya itu 4, miringnya 5, maka menjadi 4 per 5. Cos alfa sami ya, sampingnya 3, miringnya 5 cm ya, jawabannya 3 per 5. Tan alfa desa, berarti depan per
samping, yaitu 4/3. Ya, kosekan alfa ya kebalikan dari sin alfa. Sin alfanya 4/5, maka kebalikan kosekan alfa menjadi 5/4 gitu ya. Jadi fokusnya tinggal dibalik-balik saja kalau untuk kosekan, sekan, dan tan kotangan ya. Cos alfanya 3/5, maka sekan alfanya 5/3. Ya, tan alfanya 4/3, maka kotangan alfanya menjadi 3/4. Ya, jadi seperti itu. Nah, contoh yang terakhir ini contoh yang ketiga ya untuk pertemuan kali ini. Perhatikan segitiga ABC berikut ya. Diketahui segitiga A, B, C siku-siku di B, di mana titik AC panjangnya 10 cm dan sudut 30 derajat ada di titik BAC, sudut BAC. Ya, kemudian pertanyaannya adalah tentukan panjang BC ya. BC itu ini ya. BC. Nah, yang pertama kita punya di sini ada sisi miring ya. Sisi miringnya itu adalah 10 cm. Kemudian kita punya alfa ya. Alfa itu kan sudut-sudutnya itu 30 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah BC ya. BC. Kalau kita perhatikan baik-baik ya, di sini ada sisi miring ya. Sisi miring. Kemudian BC ini sisi apa sih? Lihat sudutnya, karena ada di sini, maka BC ini adalah merupakan sudut yang ada di depan alfa. Nah, sudut alfa ini ya, di depan sudut alfa, maka BC ini depan. Berarti kita punya kata kunci ya, depan gitu ya, untuk BC yang ditanyakan. Kemudian kita punya AC yaitu miring. MI aja lah kita singkat ya, berarti kita punya depan, kita punya miring, dan sudut apa yaitu 30 derajat ya. Nah, itu ilustrasinya ya. BC itu sisi depan, AC itu sisi miring, dan kita tahu bahwa sin alfa itu ya hubungannya adalah dengan depan DE per miring. Maka kita bisa cari BC ini kan dengan rumus ini, karena kita punya alfanya yaitu sebesar 30 derajat ya. Sin 30 derajat itu sama dengan BC tetap ya, karena BC yang akan kita cari, kita nggak tahu nilainya berapa. Sedangkan miringnya itu 10. Sin 30 derajat itu sama dengan BC bar 10. Sin 30 derajat berapa? Kalau misalkan belum hafal, kita lihat tabelnya. Ini ada sin 30 derajat ya, ini 30 derajat. Maka kata kuncinya sin alfa, di mana alfanya itu adalah 30 derajat, adalah setengah atau 1/2. Kita substitusikan. Sin 30 derajat kan adalah 1/2 ya. Ini sama dengan BC per 10. Tinggal kita kali silang gitu kan ya. Kali silang. 1 dikali 10, 2 dikali BC. Berarti 1 kali 10 itu 10, 2 kali BC 2BC gitu kan ya. 2 kita pindahkan, ruaskan ke sebelah kiri, karena yang diminta hanya cuma BC. Maka 10/2 sama dengan BC. Maka BC sama dengan 5 cm ya. Jadi sekian dulu untuk pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.